Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat mengikuti ibadah pendalaman Alkitab melalui streaming kali ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan semuanya. Pikiran kita, bahkan tubuh kita. Kita mau undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia. Berjalan bersama Bapa. Bapa ada di setiap musim hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan kekuatan di jiwa kita dari Tuhan.
syukur Engkau ada di setiap musim hidup kami. Baik buruknya kami Tuhan, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Kami yakin Tuhan Engkau tetap menggandeng tangan kami dengan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik di setiap kehidupan kami. Engkau juga baik Tuhan di setiap kehidupan jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti lewat streaming. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi di hadapan kami Tuhan, Engkau turut serta Tuhan, Engkau ikut campur dalam segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau naikkan syukur Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita mau bersama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya. Di hadirat-Nya kita ada sukacita, ada pujian, ada penyembahan. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Mari kita sama-sama bersyukur. Hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa roh Tuhan, anggur baru Tuhan tersedia bagi kita. Amin. Mari kita nyanyikan bersama. Anggur baru yang tercurah bagi kita di tempat ini. Yeay.
Shalom, selamat datang di GPDI COTW Temanggung. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami untuk mengikuti panggilan Tuhan dan menggenapi firman-Nya. Beberapa informasi akan kami sampaikan untuk Anda bersama saya, Esther Riwu. Inilah sekilas info COTW News. Berita pertama, pada tanggal 2 Mei 2020, Seksi Sosial telah melakukan kunjungan ke rumah-rumah penerima bantuan. Sejak diliburkan karena himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, tetapi santunan untuk bulan April dan Mei tetap disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Demikian juga dengan panitia event COTW telah membagikan donasi event berupa sembako untuk jemaat yang membutuhkan. Penyaluran sembako ini dibantu oleh koordinator masing-masing rayon. Mari kita memberkati sesama kita, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Reporter kami akan menyampaikan laporan pandangan mata terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sepekan ke depan. Silakan laporannya. Shalom pemirsa, saya akan melaporkan beberapa pengumuman untuk sepekan ini. Anda dapat mengikuti ibadah melalui streaming YouTube GPDI COTW Temanggung. Ibadah minggu pagi ditayangkan jam 6 pagi. Ibadah minggu sore ditayangkan jam 6 sore. Ibadah pelengap ditayangkan hari Minggu jam setengah 9 pagi. Ibadah pendalaman Alkitab ditayangkan hari Rabu jam 6 sore. Bison pagi hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Pengumuman selanjutnya, bagi yang ingin mengikuti baptisan air, Anda dapat mendaftarkan diri ke sekretariat atau Ibu Anika Arisantoso. Pelaksanaan baptisan air menunggu keputusan pemerintah mengenai status social distancing. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi mengenai pokok doa bulan Mei 2020, Anda dapat melihat di aplikasi COTW Family yang dapat diunduh di Google Play. Mari kita bersama-sama mendoakan agar bangsa kita mengalami kasih Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ivana melaporkan dari rumah, kembali ke studio. Demikian sekilas info kegiatan gereja dalam sepekan. Saya, Esther Riwu, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekilas info akan kembali pada minggu kedua di bulan yang akan datang. Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Seperti uang dengan dua sisi, nilainya sama dan saling meneguhkan. Tetap semangat merenungkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah kebenaran yang menyelamatkan kita semua. Dan apapun kondisi yang saat ini kita hadapi, dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kebenaran itu. Mari kita sembah Dia. Kita katakan Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kita. Haleluya Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup.
Katakan dengan iman, kita sembah Dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita katakan dengan penuh cinta. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, yes, Tuhan, dunia gak bisa menjauhkan kita, Tuhan, dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Engkau tetap Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang tetap setia bagi hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Dunia tidak akan bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Apapun yang mungkin sedang dunia hadapi, apapun yang mungkin sedang dunia alami Tuhan, tapi kami mau tetap memandang kepada-Mu. Kami mau hadapkan hidup kami senantiasa untuk kami selalu menyembahkan Engkau Tuhan. Biarlah mata hati kami, kehidupan kami itu boleh senantiasa tertuju kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu masih ada pilihan dalam hidup kami, yaitu kami hidup masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, biarlah Engkau tetap menjadi penghibur dalam hidup kami. Engkau satu-satunya penolong bagi kami Tuhan. Engkau sanggup menjadi juru selamat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang setia. Biar kehidupan kami senantiasa berharap kepada-Mu. Biar kehidupan kami senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau Bapa. Karena kami tahu ada kasih karunia-Mu bagi kami. Cukup kasih karunia-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Allah yang setia. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau mengerjakan kekuatan yang baru pada sore hari ini. Engkau mengerjakan penghiburan yang baru bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada sore hari ini ada firman-Mu yang akan dibentangkan. Ada rahasia kebenaran firman-Mu yang akan kembali mengajar kehidupan kami. Untuk kami tetap kuat bertahan. Untuk kami tetap melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Mari Allahku, Kau berfirman bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu Bapa. Biarlah hidup kami boleh senantiasa Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kehidupan kami Tuhan, kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Apa yang Kau mau, apa yang Tuhan inginkan, itu yang kami lakukan dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hidup kami. Berikan kami pewahyuan, berikan kami pengertian Tuhan. Supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami rindu Tuhan melakukan setiap firman-Mu itu Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Allah yang hidup. Kami siap Tuhan. Kami akan duduk diam, mendengarkan dan memperhatikan firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Bahkan pujian tadi mengatakan bahwa di saat kita hidup, bahkan saat ini kita masih hidup, biarlah hidup kita mau tetap menyenangkan akan hati Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Dialah yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita mau tetap terus berserah. Kita mau tetap terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya pemilik kehidupan kita. Jangan berharap kepada apapun yang ada di dunia ini. Karena satu saat apapun yang ada di dunia ini, itu bisa tergoncangkan. Bahkan saat ini kita sedang mengalami suatu goncangan yang luar biasa. Tetapi Yesus sebagai gembala yang baik, Dia akan tetap menjaga kita, Dia akan tetap melindungi kita, Dia akan tetap memproteksi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu umat Tuhan, di saat kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetaplah terus berharap hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, maka kita akan jumpai gambaran-gambaran atau penyebutan tentang Yesus. Bahkan di dalam minggu yang kemarin Bapak Gembala sudah sempat menyampaikan di mana Yesus menyebutkan dirinya sebagai aku. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia.
Akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah guru dan Tuhan, akulah pokok anggur dan akulah Dia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat kita bisa mengerti, di saat kita memahami bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, gembala yang tidak akan pernah membuat kita kekurangan, gembala yang akan selalu menuntun setiap langkah-langkah kita, maka biarlah kita mau tetap terus tergantung kepada gembala itu. Tuhan begitu mengasihi kita. Gembala begitu peduli dengan kita. Bahkan Dia selalu memberikan apa yang menjadi keperluan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan saat sore hari ini, saya sudah sempat singgung tadi, kita akan melihat suatu gambaran atau penyebutan yang paling sering kita dengar. Di mana penyebutan ini dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan suatu hubungan antara kita dan Yesus. Di mana hubungan ini adalah merupakan suatu hubungan yang sangat istimewa. Di mana Yesus menyebut dirinya sebagai gembala, sedangkan kita adalah domba. Mungkin saat ini kita bertanya, kenapa harus domba? Kenapa sih tidak hewan yang lain? Kenapa tidak harimau? Kenapa tidak beruang? Kenapa tidak gajah? Kenapa tidak kuda? Kenapa harus domba? Kalau harimau, kuda, gajah itu kan hewan-hewan yang keren. Hewan-hewan yang perkasa. Sedangkan domba adalah hewan yang lemah. Tetapi disinilah Yesus mau menyatakan kepada setiap kita bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Disinilah Yesus mau menyatakan kepada setiap pribadi-pribadi kita bahwa kita ini adalah domba-domba atau kita ini adalah manusia-manusia yang memiliki ketergantungan kepada gembala. Bahkan Yesus juga mau menyatakan bahwa kita itu adalah domba-domba, adalah manusia yang mudah tersesat. Mari bersama-sama pada saat ini kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 10, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca ayat ini. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Gembala yang Baik. Ayat yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sebagai gembala, dia adalah gembala yang begitu peduli dengan kita. Dia begitu mengasihi kita. Bahkan kepedulian dan kasih daripada gembala ini bersifat kekal. Bahkan kasihnya bagi setiap domba-dombanya, bagi setiap kita itu detail. Dengan kata lain, gembala memperlakukan domba-dombanya secara individu. Gembala memperlakukan domba-dombanya secara pribadi. Gembala tidak memperlakukan domba-dombanya secara keseluruhan. Memang dia mengasihi semuanya secara keseluruhan. Tetapi dia juga mengasihi setiap domba-domba secara individual. Secara pribadi, lepas pribadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Inilah yang saya katakan tadi di awal. Bahwa gembala begitu peduli dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Di sini kita bisa memperhatikan, kita bisa melihat kepedulian dari seorang gembala. Dia memperhatikan domba-dombanya. Bahkan dia kenal domba-dombanya. Kenal, bukan cuma sekedar kenal, bukan cuma sekedar tahu. Bahkan namanya juga disebutkan masing-masing. Disebutkan satu persatu. Bahkan di saat gembala ini dia mulai memanggil domba-dombanya. Domba-dombanya mulai keluar. Karena apa? Domba-dombanya mengerti, tahu akan suara gembalanya. Di sini kita bisa memperhatikan, di sini kita bisa melihat bagaimana gembala memperlakukan dombanya secara individual. Dia panggil satu-satu. Yesus juga memperlakukan kehidupan kita. Dia mengasihi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mungkin memang engkau di dalam rumah mungkin ada 3 orang. Ada 5 orang, bahkan di pastori ada begitu banyak orang. Tetapi Yesus mengasihi engkau secara individu. Bahkan dia mengasihi engkau secara detail. Dia tahu keberadaan hidupmu. Dia tahu kepribadianmu. Kasihnya itu begitu detail di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dia panggil nama kita. Satu persatu dia tahu. Oldi dia tahu. Dia panggil. Revi, Samuel, dia panggil. Bahkan bukan cuma dia mengerti. Saya katakan tadi bahwa gembala ini tahu kita secara detail.
Dia bukan cuma mengerti kita, nama kita. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa rambut kita pun dia tahu jumlahnya. Orang tua saya begitu mengasihi saya. Mereka begitu mencintai saya. Mereka mengasihi saya, benar-benar mengasihi saya. Tetapi ada hal yang tidak bisa mereka lakukan. Bahkan belum pernah mereka lakukan. Demikian juga mungkin dengan kita sebagai orang tua. Kita kasihi anak kita. Kita cintai mereka. Apa yang mereka minta, apa yang mereka butuhkan. Kita berikan semuanya. Kita tahu di saat mereka sudah merasa sakit. Kita mengerti bahwa mereka membutuhkan ini. Tetapi ada satu hal yang belum pernah dilakukan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Yaitu menghitung rambut anaknya. Tetapi Tuhan, Dia tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Bahkan di saat kita sakit pun Dia mengerti benar. Dia begitu mengerti, Dia begitu peduli di saat kita sakit. Dan Dia mau menyembuhkan, Dia mau memulihkan kita. Dia tahu segala sesuatu tentang dombanya. Dia tahu segala sesuatu tentang keberadaan diri kita. Bahkan kalau kita melihat di dalam Injil yang lain, di saat ada satu domba yang hilang, gembala rela meninggalkan yang 99 hanya untuk mencari yang satu. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan pergi mencari yang hilang sampai Ia menemukannya. Dengan kata lain, kalau Dia belum menemukan yang satu, Dia nggak akan pernah kembali. Firman Tuhan mencatat, Dia akan pergi mencari yang hilang sampai Dia menemukannya. Berarti kalau Dia nggak ketemu, belum ketemu, Dia nggak akan pernah kembali. Sebenarnya resikonya sangat besar untuk meninggalkan yang 99. Karena bisa saja yang 99 domba yang ditinggalkan itu bisa diterkam oleh binatang buas. Bisa diambil, bisa dicuri oleh orang lain. Resikonya sebenarnya besar. Tetapi karena gembala begitu mengasihi akan dombanya. Dia tidak mau satu domba hilang. Dia tidak mau satu domba binasa. Dia mencari. Bahkan Petrus yang sudah sempat menyangkal Yesus. Sempat terhilang. Di saat Yesus bangkit, Yesus pun mencari Petrus. Dia mencari Petrus. Dia berusaha untuk menemukan Petrus. Disinilah kita bisa melihat figur daripada Yesus sebagai gembala kita. Dia begitu mengasihi kita secara pribadi. Bahkan Dia kasihi kita detail. Di dalam ayat yang keempat, dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi di saat gembala sudah membawa domba-dombanya keluar, Dia menuntun untuk membawa ke padang rumput. Supaya mereka berada di sana menerima makanan.
firman Tuhan mencatat, ia, gembala, berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Jadi gembala di saat dia menuntun domba ini, gembala tidak berjalan di belakang atau berada di belakang. Hanya untuk memerintah, ayo maju. Enggak. Tapi dia menjadi seorang pemimpin yang menuntun domba-dombanya. Kalau kita melihat di dalam peperangan, pemimpin biasanya hanya memerintah. Pasukannya maju semua, pemimpin atur barisan, tapi pemimpinnya yang ada di belakang. Yang mati duluan siapa? Tentu tentara-tentaranya. Pemimpinnya hanya memerintah. Tetapi beda dengan Yesus. Di saat dia menyatakan bahwa aku adalah gembala, dia berjalan di depan kita. Dia siap untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Dia siap untuk menghadapi segala ancaman-ancaman. Agar supaya domba-dombanya tidak terluka. Agar supaya domba-dombanya tidak dimangsa oleh binatang-binatang buas. Dan domba ini mereka terus mengikutinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus pun selalu berjalan di depan kita. Segala rencana kita, segala sesuatu yang sedang kita rancangkan, bahkan di dalam setiap perjalanan-perjalanan kehidupan kita, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Yesus ada di depan kita. Tugas kita, ikutilah jejak Yesus sebagai gembala. Jangan engkau mulai menyimpang. Karena mungkin engkau melihat bahwa sepertinya tidak ada masa depan. Sepertinya masa depan saya suram dengan keadaan seperti ini. Kita mulai menyimpang. Kita mulai menyimpang dari jejak-jejak dari gembala yang memimpin kita. Tetapi pada saat hari ini saya mau katakan buat setiap kita. Biarlah kita tetap mengikuti gembala kita. Kemanapun dia membawa kita, kemanapun dia menuntun kita, ingat, tetap ada gada Tuhan dan tongkatnya yang akan tetap menyertai, yang akan menjadi penghibur. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus siap untuk menjadi pelindung bagi setiap kita. Yesus siap untuk terus berada di depan. Dia nggak akan berpindah tempat. Dia akan tetap terus berada di depan. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ayatnya yang ke-6. Ayat yang begitu lazim, yang mungkin sudah kita hafal. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6 dikatakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka
akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di saat kita tetap terus ikut jejak dari gembala, dia tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Dia sudah sediakan hidangan buat kita. Dia sudah sediakan padang rumput yang hijau supaya kita bisa menikmatinya. Dia sudah sediakan air untuk kita bisa minum. Dia sudah sediakan segala-galanya buat kita. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat, di saat kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut. Karena gembala tetap bersama-sama dengan kita. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap berada di depan kita. Bahkan ada perlindungan yang penuh. Ada gada, ada tongkat yang akan menjadi penghibur buat kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap jadikan Tuhan sebagai gembalamu. Sebagai gembala agungmu. Karena dia tidak akan pernah membuat engkau kekurangan. Dia tidak akan pernah membuat engkau tersesat. Dia akan sediakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhanmu. Apa yang menjadi keperluanmu. Dia akan sediakan semuanya. Asal kita tetap ikut jejak atau langkah daripada gembala. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Kita baca ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di sini Yesus berkata di dalam pembacaan kita tadi, akulah pintu. Yesus adalah pintu. Kandang domba pada zaman Yesus, kalau kita perhatikan kandang domba pada zaman Yesus pada masa itu, bukan seperti kandang domba yang ada seperti sekarang. Ada mungkin pagarnya yang mungkin tersusun dengan rapi, pagar yang kuat. Bahkan ada pintu untuk mereka bisa masuk keluar. Di saat mereka sudah masuk, pintu itu ditutup. Tetapi kandang domba pada zaman Yesus itu adalah goa. Jadi gembala-gembala pada saat itu memakai goa sebagai kandang untuk domba-dombanya. Jadi di saat gembala ini mulai menuntun, membawa keluar, kemudian membawa kembali ke kandang, gembala ini akan menuntun dombanya supaya domba ini masuk ke kandang, ke dalam gua. Dan gua ini enggak ada pintunya. Kalau yang sekarang, kandang-kandang yang sekarang sudah ada pintunya. Mungkin pakai gembok bahkan pintunya. Tapi pada zaman itu, gua itu tidak ada pintunya. Sehingga yang harus menjadi pintu adalah gembala. Di saat domba-dombanya semuanya sudah masuk ke dalam goa, ke dalam kandang,
maka gembala, dia akan berada di depan gua. Gembala ini akan berada di depan gua untuk menjaga. Jadi gembala ini berfungsi sebagai pintu di goa itu. Dia akan menjaga, bahkan gembala ini bukan membiarkan, tetapi gembala dia akan tidur juga di situ. Selama dia menjadi gembala domba, dia akan tetap terus tidur di mulut goa itu. Supaya apa? Supaya bisa menjaga domba-dombanya. Agar domba-dombanya tidak diterkam oleh binatang-binatang buas. Agar domba-domba ini tidak diambil oleh orang-orang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu, kita mengerti, Yesus adalah pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-dombamu. Ayat 9, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bagi setiap kita, kemarin minggu juga Bapak Gembala sudah katakan, baiklah setiap kita mau masuk ke dalam pintu itu. Jangan cari pintu-pintu yang lain yang mungkin bisa menyesatkan engkau. Yang mungkin bisa menghancurkan engkau. Tapi masuklah melalui satu pintu. Yesuslah satu-satunya pintu itu. Jangan cari pintu-pintu yang lain. Mungkin saat ini engkau merasa bahwa saya dalam keadaan seperti ini. Masalah saya begitu berat. Masalah saya tidak kunjung selesai-selesai. Kita mulai cari pintu-pintu yang lain. Kita mulai berusaha untuk membuka pintu-pintu yang lain. Tetapi saya katakan, biarlah di saat kita menghadapi tekanan mungkin. Kita menghadapi goncangan, kita mau menghadapi masalah. Bukalah pintu, yaitu Yesus itu sendiri. Masuklah melalui pintu itu. Jangan melalui pintu-pintu yang lain. Yesus satu-satunya pintu. Yesus satu-satunya yang akan memberikan keselamatan, memberikan perlindungan bagi setiap kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kalau kita melihat, bahkan semua orang merasakan, seluruh dunia merasakan goncangan yang begitu besar dengan adanya COVID-19 ini. Di mana sedang merajalela. Bahkan kalau kita mungkin memperhatikan di TV, ada negara yang terdampak, bahkan orang yang kena dengan virus ini begitu banyak. Bahkan kita saat ini pun, bahkan dengan keadaan seperti ini, ada begitu banyak orang yang di PHK. Ada begitu banyak pengangguran, munculnya pengangguran. Sehingga kalau kita mendengar akhirnya ada banyak pencurian, ada banyak perampokan di mana-mana. Kami di grup CNC beberapa minggu yang lalu mulai mendapat kabar. Wah, ada yang kejar-kejaran sama pencuri. Akhirnya nggak tidur. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan. Dan yang mereka lakukan adalah mulai mereka mencuri. Mereka mulai merampok karena kebutuhan. Tetapi saya mau katakan buat setiap kita, di saat kita menjadikan Yesus sebagai gembala, di saat kita tetap tertuju pada satu pintu yang memberikan kita keselamatan,
yang memberikan kita perlindungan, maka tidak ada virus yang akan sanggup datang dalam kehidupan kita. Tidak akan ada malapetaka yang menimpa setiap kita. Tidak akan ada kesakitan datang dalam kehidupan kita yang mau mendekat kepada kita. Karena Yesus sebagai gembala, Dia menjadi pintu juga buat kita. Menjaga kita, memproteksi setiap kehidupan kita. Mari umat Tuhan pada saat hari ini, jangan engkau cari pintu yang lain. Carilah pintu itu, temukanlah pintu itu di dalam diri Yesus. Yang sanggup menyelamatkanmu, yang sanggup memberikan kehidupan, yang sanggup untuk menolong engkau. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau kita membaca ayat yang tadi yang sebelumnya, Yesus berkata bahwa akulah pintu. Sebagai pintu, Yesus sebagai pintu, Dia datang untuk memberikan kita hidup. Sebagai pintu, Dia akan memberikan kita keselamatan. Dia akan memberikan kita perlindungan. Bahkan kita akan diberikan segala kelimpahan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat 10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Yang dulunya dekat, yang dulunya manusia bisa berkomunikasi, bisa berhubungan langsung dengan Allah. Tetapi di saat manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah pun terputus. Menjadi jauh. Tetapi karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara, Allah begitu mengasihi kita semua, Allah turun ke dunia ini. Dia menjelma menjadi manusia. Bahkan Dia mau diam di dalam diri kita. Dia mau menjelma menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Hanya untuk memberikan kehidupan bagi setiap kita. Yang dulunya kita tidak ada kehidupan lagi semenjak kita jatuh di dalam dosa. Tetapi Yesus, Dia mau datang, Dia berinisiatif menjelma menjadi manusia. Supaya kita memperoleh hidup. Oleh karena itu seperti pujian tadi katakan, kalau ku hidup, aku hidup bagimu. Di saat kita sudah mengerti, kita tahu bahwa kita hidup, kita ada saat ini karena kasih karunia Allah. Karena Allah mau datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Kita berikan diri kita, hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Inilah gembala agung kita. Di mana
Dia mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia berikan nyawanya. Karena dia tahu secara detail kehidupan kita. Dia tahu secara detail diri kita. Dia berikan nyawanya. Karena dia tahu kita nggak sanggup dengan kekuatan kita untuk menyelamatkan diri kita. Tidak ada satu manusia yang sanggup untuk menyelamatkan dirinya. Sehingga Allah harus datang ke dunia ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau tetap jadikan Yesus sebagai gembala kita. Kita mau tetap jadikan Yesus satu-satunya yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dia mengasihi kita. Kita harus ingat itu. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Apa mungkin yang sedang engkau alami? Kita harus tahu dia begitu mengasihi kita. Dia mengasihi kita secara individu, secara pribadi. Bahkan karena dia begitu mengasihi kita, dia pun memberikan nyawanya buat kita. Gembala sanggup untuk mempertaruhkan dirinya demi keselamatan domba-dombanya. Tidak ada gembala sebaik daripada Yesus. Tidak ada pemimpin sebaik daripada Yesus. Tidak ada yang lain selain Yesus. Dialah yang kita butuhkan saat ini. Di tengah kondisi yang ada saat ini, Yesuslah yang kita butuhkan. Seperti domba yang bergantung penuh pada sang gembala untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan minuman, untuk mendapatkan keselamatan. Demikianlah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Supaya kita hanya tetap terus bersandar kepada Tuhan setiap waktu, setiap hari. Karena Dia adalah gembala yang sanggup untuk terus menjaga kita. Dan Dia sanggup untuk terus memelihara kita. Mazmur 23 ayat 1 tadi katakan, Dia tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Bahkan Dia sudah sediakan hidangan bagi kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau tetap menyatakan bahwa Engkau adalah gembalaku. Karena apa yang Engkau perbuat, itu sungguh indah di dalam diriku. Itu sungguh mulia. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Tetapi karena gembala begitu mengasihi kita, Dia selamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh mulia apa yang Engkau kerjakan di dalam setiap diri kami. Engkau jadikan dirimu sebagai gembala yang menuntun kami. Engkau memperkenalkan dirimu sebagai gembala yang menjaga kami. Yang memimpin setiap langkah-langkah kami. Kami mau tetap terus bergantung hanya kepadamu. Kami hanya mau tetap terus berserah dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Bahkan kami mau tetap menaikkan rasa syukur kami. Karena Engkau sudah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi?
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Engkau dekat dengan kami, dan Kau dekat. Terima kasih. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita memuliakan Dia sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang melindungi kita, sebagai gembala yang selalu memimpin setiap langkah-langkah kita. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau.
lagi sepertinya ditekankan. Yakinlah, imanilah bahwa Yesus gembala kita. Kelihatannya hal yang sederhana, kelihatannya khotbah yang sederhana. Tetapi berapa banyak kali sesuatu yang sederhana itu punya perkara yang kekal. Seringkali kita abaikan. Bukankah nafas itu begitu sederhana? Udara yang kita hirup itu begitu sederhana. Tapi kalau saudara bisa bayangkan, kalau kita nggak benar-benar bisa menghirup nafas yang sederhana, maka engkau tidak bisa hidup dengan baik. Ketika tadi pendeta muda Aldi mengatakan Yesus adalah gembala, Rasul Paulus memang tidak pernah menuliskan bahwa Yesus gembala. Tapi saya senang sekali. Saya bukan menambahkan, tetapi ada sesuatu yang saya ingin tekankan. Rasul Paulus tuliskan sebagai keyakinan iman. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul keyakinan iman kita. Coba lihat Roma 8 ayat 32 sampai 39. Itu adalah bukti dia adalah gembala kita. Roma 8 ayat 32 mengatakan begini. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini adalah gembala kita. Ini adalah gembala agung kita. Ayat 35-nya mengatakan, ayat 30, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ini yang sedang kita alami. Ayat 36 mengatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi perhatikan ayat 37 sampai 39-nya. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bersama-sama dengan para pemuji dan saya, mari kita baca ayat 38 dan 39. 2, 3, mulai. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu pun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kami begitu percaya Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah Allah yang membela kami. Engkau yang rela mati, bahkan yang lebih lagi yang sudah bangkit dari kematian, sehingga tidak ada yang bisa pisahkan kami dari kasih-Mu, baik itu hidup ataupun maut sekalipun. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh
hatiku sungguh indah. Malam hari ini kami bersyukur kami punya gembala, kami punya pemimpin. Bukan hanya sekedar Allah yang sekedar memerintah, Allah yang berfirman, tetapi Engkau adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, bahkan rela mati untuk menebus dosa kami. Engkau menjadi palang pintu kami. Itu sebabnya kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau punya keyakinan iman bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Entah hidup, entah itu kematian sekalipun, entah maut sekalipun. Apa yang kami takutkan, apa yang ditakutkan oleh dunia ini, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Itu sebabnya kami aman di dalam Engkau. Ketika kami hidup, hidup kami bagi Kristus. Dan kami yakin ketika hidup bagi Kristus, di dalam Kristus ada semua penyediaan yang kami butuhkan. Bahkan kematian sekalipun bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena kematian merupakan keuntungan. Kami berjumpa dengan Juru Selamat. Itu sebabnya kami deklarasikan buat setiap kami bersyukur karena kami punya gembala yang luar biasa, yang perhatikan kami, bahkan yang menghitung rambut di kepala kami. Diberkatilah setiap kami yang mau mendengar, menyambut serta melakukan kebenaran firman Allah. Kami aman di dalam Engkau. Kami diperhatikan oleh Tuhan secara pribadi, bahkan secara detail. Terima kasih Tuhan. Bahkan di tengah masa yang sukar ini, kami akan melihat benar-benar kemuliaan Allah akan dinyatakan. Kami akan melihat benar-benar pernyataan perkenanan Allah berlaku atas hidup kami. Kami adalah umat yang diberkati. Kami dipimpin oleh Allah yang Maha Kuasa. Kami dilindungi oleh Allah yang Maha Tinggi. Kami ada di dalam kepak sayap-Mu dan kami aman di dalam Engkau. Bahkan lewat semua peristiwa ini, Engkau sedang ubah kami makin menjadi seperti Kristus. Itu sebabnya kami mau taruh gembala agung kami di depan kami. Kami hanya akan mencerminkan kemuliaan-Nya dalam gambaran yang semakin besar. Diberkatilah setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan. Kami terima terobosan, kami aman di dalam Engkau, gembala agung kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada segala kemuliaan. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus, gembala agung kita, akan melindungi roh, jiwa, tubuhmu, orang-orang di balik bayangmu dan keluargamu, dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, maupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati. Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.